Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali menyaksikan program Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini bersama saya Hilbram Dunar dan juga tentunya Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menemani Anda dalam kesempatan yang penuh dengan keindahan di bulan suci Ramadan ini, senang sekali saya bisa hadir menemani Anda. Mudah-mudahan Anda terus bisa menikmati damainya dan juga sucinya bulan Ramadan. Dan di studio juga saya ingin menyapa dua orang tamu yang sudah hadir dari komunitas pekerja seni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mas Hamdan dan juga Mas Pris ya. Nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Quraish. Alhamdulillah ada kesempatan yang sangat baik sekali. Kita juga bisa bertanya pada mereka. Iya. Karena Mas Hamdan dan Mas Pris ini adalah dua orang pelukis ya. Dan saya tuh dari dulu selalu ingin menjadi pelukis. Masalahnya nggak bisa. Bukan masalahnya nggak mau, masalahnya nggak mampu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah An-Nur ya, ayat 11 sampai 18. Surah An-Nur ini membahas mengenai bergosip kalau kata Pak Quraish. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita ketahui dari bergosip ini? Seperti apa? Langsung saja kita mulai. Silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayatnya, kita berusaha memahami kata-katanya, baru kita gali apa makna yang diinginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang datang, yang melakukan ifk itu pemutarbalikan fakta. Pemutarbalikan fakta. Dan biasanya itu sifatnya negatif. Yang baik diputarbalikkan jadi buruk. Ya kan? Orang-orang itu adalah sekelompok yang mempunyai jaringan kuat di antar mereka. Jaringan kuat di antara mereka ini sebenarnya termasuk dalam kelompok masyarakat kaum mukminin. Nah, mereka yang melakukan hal tersebut jangan duga itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik. Mengapa baik? Karena dengan demikian akan terungkap keburukan mereka sehingga kamu menghindar dari mereka. Orang datang pada Anda menceritakan si A dan si B, padahal ini kebohongan. Dengan datangnya ini dan terbuktinya bahwa dia kebohongan, Anda tahu bahwa orang ini pembohong. Ini lawan. Ya kan? Di situ letak kebaikannya. Jadi baik mengetahui. Baik kebaikannya juga antara lain karena dengan peristiwa itu turun tuntunan ini. Ada seseorang yang melakukan suatu keburukan, lantas ada si A memberi nasihat yang menyentuh. Peristiwa ini mengantar lahirnya nasihat itu, dan nasihat itu baik buat kamu. Ya kan? Jadi banyak faktor kebaikannya. Jadi jangan selalu menduga suatu peristiwa buruk itu pasti dampaknya selalu buruk. Setiap yang buruk bisa Anda temukan sisi positifnya. Carilah sisi positif itu supaya menjadi pelajaran buat kalian. Saya ingin lebih menekankan ini depan kita pelukis-pelukis. Ya kan? Anda melukiskan kenyataan itu ada di apa itu istilahnya? Ya, ada gambar di depan Anda ingin melukisnya. Realis mungkin atau naturalis mungkin gitu. Sesuai apa adanya gitu Pak Ustaz. Bagus. Kalau dalam pandangan ini boleh enggak sesuatu yang indah Anda lukis sehingga menjadi buruk terlihat? Iya kan? Iya. Indah nih. Katakanlah pemandangan begitu indah, matahari sedang akan tenggelam. Anda lukis, tetapi Anda melukisnya tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi Anda lukiskan buruk. Boleh enggak itu?
Ya boleh, tapi mungkin sudah berbohong itu kali. Itulah itu yang saya ingin katakan. Itu kebohongan. Bisa, tapi jadinya berbohong. Bisa sih, bisa Itu, saja. jangan begitu dong. Nah, kita balik sekarang. Sesuatu yang buruk, tapi Anda gambarkan itu indah. Bencana gitu ya. Bencana, jangan deh saya mau ambil yang bencana misalnya, Anda kan indah bagus, itu salah satu contoh. Sekarang misalnya supaya lebih membumi kita, ada Anda melukis seorang sedang minum minuman keras, bercanda dengan satu orang yang ini, dan Anda gambarkan keindahannya. Itu pemutarbalikan atau tidak itu? Iya, Pemutarbalikan. Iya kan? Jadi banyak ini Anda gambarkan setan dalam bentuk seorang yang suci yang ini. Itu pemutarbalikan. Semua itu pemutarbalikan. Bukan hanya berita. Dia sebenarnya berkata begini, diputarbalikan, oh dipelintir kata-katanya. Itu semua pemutarbalikan. Ya kan? Nah, untuk kasus kita ini pemutarbalikannya bukan dalam bentuk lukisan, tapi dalam bentuk berita. Mari kita lihat sedikit apa yang terjadi waktu itu. Waktu itu sekitar tahun ke-5 Hijrah, setelah Nabi berpindah ke Madinah, tahun ke-5 terjadi ada sekelompok masyarakat suku ingin menyerang Madinah. Nabi sebelum diserang, beliau pergi menyerang mereka. Berhasil, Nabi pulang. Biasanya Nabi kalau keluar kota membawa salah seorang istrinya. Ketika itu yang dibawanya istri beliau Aisyah. Ketika itu Aisyah itu lahir 18, ya sekitar usia 20 tahun. Aisyah berkata, saya ketika itu kurus, ringan saya. Nah, biasanya masa lalu itu perempuan yang dihormati itu dibuatkan kemah untuk diletakkan di pundak unta. Kalau turun, kemahnya diturunkan. Nah, okay. Aisyah berada di kemah itu. Waktu pulang ke Madinah, beliau putus kalungnya. Maka turun dari kemahnya, Haudaj, turun cari. Datang pengangkut kemah ini, dipikirnya dia ada di dalam. Karena orangnya ringan, diletakkan berjalanlah unta, diangkat berjalanlah unta. Aisyah ketinggalan. Saya yakin bahwa ini pasti orang kembali jemput saya. Ternyata tidak. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, orang jujur, namanya Safwan, itu berjalan, gitu. Ini kok ada Aisyah di sini? Terus dia berikan untanya, baru dia tuntun unta itu tanpa bercakap sedikit pun untuk mengejar rombongan. Selesai. Timbul isu Aisyah selingkuh. Pak Kurais, kita tahan dulu sampai di situ. Sebuah cerita yang sangat menarik sekali, dan saya juga percaya bahwa Anda ingin tahu seperti apa kelanjutannya. Tapi kita break dulu sebentar, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda bersangka buruk terhadap seorang baik, orang baik, tapi Anda bersangka buruk, itu sangat berpotensi Anda menzalimi dia. Iya, betul. Iya, betul. Tetapi sebaliknya, kalau Anda bersangka baik terhadap orang yang terkenal bejat, Anda bersangka, maka Anda berpotensi besar untuk dizalimi atau ditipu. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda yang terus menyaksikan program ini di Metro TV tentunya. Pada segmen pertama tadi, Pak Kurais mengatakan bahwa jangan sampai kita memutarbalikkan fakta, apapun bentuknya, terutama dalam berita, ya. Walaupun kadang-kadang kita mendapatkan sebuah keburukan yang ujung-ujungnya bisa menjadi kebaikan, karena kita mengetahui sesuatu yang buruk, lalu bisa mengambil hal baik dari dalamnya. Tapi akan lebih indah sekali kalau kita bisa menghindarkan sama sekali keburukan, apalagi pemutarbalikkan fakta. Dan pada akhir segmen pertama, Pak Kurais menceritakan sebuah kisah tentang Aisyah yang digosipkan.
istilahnya ya kalau zaman sekarang digosipkan berselingkuh. Kita lanjutkan lagi, silakan. Jadi ya, tadi kita katakan sudah, berita ini tersebar di kota Madinah. Tapi Aisyah tidak tahu. Dia orang yang terakhir tahu. Padahal telah tersebar berita itu. Ketika tersebarnya itu dan dia pada akhirnya tahu, beliau minta izin dari Nabi, saya akan kembali ke rumah orang tua saya dulu untuk mendapat ketenangan, untuk mencek ini sampai di mana kebenaran berita ini. Menarik, di dalam sejarah dikatakan walaupun Nabi sudah mendengar isu itu, tetapi beliau tetap bersikap baik terhadap istrinya. Ini pelajaran. Hei suami, hai teman, kalau kamu mendengar isu negatif menyangkut seseorang, apalagi keluargamu, jangan cepat-cepat menuduh, tapi selidiki dengan baik. Ya toh? Nah, ketika itu, pada akhirnya Nabi berkata pada Aisyah, ada isu. Kalau itu benar, saya minta kamu bertobat kepada Allah. Kalau tidak benar, nyatakan kepadaku bahwa itu tidak benar. Aisyah menjawab begini, kalau saya berkata benar, saya berbohong, tapi kamu tidak percaya saya, karena saya khawatir sudah termakan isu yang begini. Tapi kalau saya berkata tidak, itu yang benar, kamu tidak percaya. Kalau saya berkata iya, maka itu bohong, dan Tuhan tahu saya bohong. Tetapi boleh jadi itu yang kamu percaya. Ya kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi saya serahkan persoalanku kepada Tuhan. Nah, kita sekarang ingin menarik satu pelajaran. Anda terkadang dituduh macam-macam oleh seseorang atau oleh masyarakat. Berusahalah membuktikan kekeliruannya. Iya. Ya? Tapi kalau tidak bisa, betul. serahkan pada Tuhan. Oh. Diam. Membela tidak ini. Kita terkadang, saya mungkin secara pribadi juga pernah kena begitu. Oh, dituduh ini sesat, ini. Saya berusaha menjelaskan, tidak mau. Iya. Udahlah, diem aja. Habis waktu untuk melayani. Iya kan? Iya. Nah, gitu. Nah, jadi, kata Aisyah, saya mengharap Allah menurunkan, menyampaikan bahwa saya suci dari semua itu. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa pembelaan Tuhan itu berbentuk Quran yang dibaca sampai akhir zaman. Iya. Jadi saya hanya harap, mudah-mudahan ada malaikat yang datang memberitahu Nabi, itu nggak benar. Tuhan turunlah ayat ini. Allah kemudian berkata, itu kebohongan. Aisyah itu suci. Aisyah itu tidak ini. Ada pembelaan Tuhan. Setelah dia berusaha menjelaskan, tapi dia yakin ini tidak bisa, Tuhan yang akan. Ini pelajaran lagi. Kita kembali. Allah kemudian berkata, setiap orang di antara mereka yang menjadi sumber gosip itu, yang menyebarkannya, dia mungkin bukan sumber, tapi dia ikut menyebarkan, yang ikut senang mendengarnya, itu akan mendapat dosa. Tetapi orang yang menjadi pimpinan, yang menjadi sumber awal dari isu itu, akan mendapat siksa yang besar. Nah, siksa yang besar itu bisa jadi kecaman masyarakat. Ya kan, itu satu siksa. Oh, ini pembohong. Bisa jadi ada siksa di hari kemudian. Bisa jadi dia dikucilkan. Itu semua bentuk-bentuk penyiksaan terhadap orang ini. Bisa jadi dicap bahwa ini pembohong. Nah, akan mestinya ketika kalian mendengar gosip atau isu itu, kalian mempunyai sangka baik kepada orang-orang mukmin. Kalian harus menyangka baik pada diri kalian, yakni masyarakat kalian. Nah, ada hal begini. Kalau Anda bersangka buruk
terhadap seorang baik. Orang baik, tapi Anda bersangka buruk, itu sangat berpotensi Anda menzalimi dia. Iya. Betul? Iya, betul. Tetapi sebaliknya, kalau Anda bersangka baik terhadap orang yang terkenal bejat, Anda bersangka, maka Anda berpotensi besar untuk dizalimi atau ditipu. Ada penipu, oh ini saya sangka baik, ini dia bermaksud baik sama saya. Iya. Anda bisa tertipu. Malah ikut tertipu. Malah ikut tertipu. Nah, jadi kalau dikenal dalam satu masyarakat orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman, orang ini, lantas Anda bersangka buruk pada dia, itu Anda menzalimi dia. Masa istri Nabi yang suci, masa masyarakat yang bersih, lantas Anda duduk selingkuh? Itu nggak benar. Mestinya lanjut ayat ini, kalian bersangka baik dan menyatakan paling tidak dalam hati, ini kayaknya bohong, bukan menyebarluaskan. Nah, mestinya setiap orang yang menuduh tidak baik terhadap orang-orang membawa atau mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan itu. Supaya kalau kita sekarang dalam kehidupan keseharian kita dengar isu, tidak tahu sumbernya dari mana, terus disebarkan ya. Iya. Itu nggak benar. Nah, atau bisa sendiri, bisa bukan ucapan kan? Anda menyebarkan lukisan atau foto porno, gimana itu? Memutarbalikan fakta. Seandainya Anda menggambarkan setan dalam bentuk yang buruk, itu bagus. Itu Anda bisa berimajinasi di sana. Ya kan? Anda menggambarkan yang baik, ya baik. Oke. Kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, lantas menyebarkan isu negatif, maka orang yang menyebarkannya itu adalah pembohong dalam penilaian Tuhan. Baik, Pak Quraisy, kita tahan dulu sampai di situ. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai agar tersebar keburukan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang beriman, mereka itu akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Nah, ini juga banyak. Kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar dan juga Pak Quraisy Shihab di sini menemani Anda. Kita membahas mengenai surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 18. Pada pembahasan sebelumnya Pak Quraisy mengatakan apabila kita mendapatkan atau menjadi korban sebuah tindakan yang tidak baik, maka kita berikan yang sebenar-benarnya. Tapi apabila tidak ada yang percaya atau masih diragukan, lebih baik diam saja. Sementara kalau kita mendengar sebuah berita yang tidak benar, jangan langsung percaya apalagi menyebarkannya. Harus kita hadirkan 4 saksi untuk mendukung kebenaran berita tersebut. Kami lanjutkan lagi. Silakan, Pak Quraisy. Ayat ini kemudian berkata, seandainya tidak ada karunia dari Allah kepada kamu dan rahmatnya, pastilah kalian akan ditimpa oleh bencana akibat penyebarluasan gosip. Nah, ini jadi menyebarkan gosip mendapatkan bencana. Kenapa? Masyarakat itu satu kesatuan. Kalau Anda mencederai salah satu anggotanya secara tidak benar, yang cedera adalah masyarakat. Karena kita kan satu kesatuan. Iya. Tubuh ini satu kesatuan. Kalau Anda melukai lutut saya atau jari saya, itu semua terkena. Ya kan? Apalagi kalau yang Anda cederai itu adalah salah satu anggota masyarakat yang terpercaya. Anda menyebarkan isu tentang presiden, menyebarkan isu tentang kiai, ya kan? Karena itu agama menganjurkan dari pihak lain, jangan melakukan atau berada di suatu tempat yang menjadikan Anda berpotensi untuk dituduh. Jangan pergi ke tempat-tempat yang buruk, karena Anda bisa tertuduh bahwa Anda melakukan itu, walaupun tidak melakukan itu.
Nabi pun bisa terkena seperti itu. Nabi pernah berjalan di satu malam bersama istrinya. Ada satu orang lewat, terus dia menghindar. Nabi panggil, hei sini kamu. Ini istri saya loh. Saya percaya kamu. Dia bilang, ya kamu percaya saya, tapi saya tidak percaya setan yang bisa mempengaruhi pikiran. Jadi jangan pergi di tempat-tempat yang ini. Itu salahnya. Ada satu orang masuk di tempat bar, tempat minuman keras. Iya. Bisa dicurigai kan bahwa dia juga ikut minum. Iya. Walaupun tidak minum. Iya. Kalau begitu hindari. Ya kan? Itu haid. Jadi hindari itu. Karena itu mestinya kalau kamu mendengar berita seperti itu di dalam suatu masyarakat mukmin, kalian berkata rasanya ini bohong. Ini enggak benar. Tapi kita sekarang ini justru kalau tidak senang pada seseorang, dicarikan alasan 1000 alasan untuk berkata bahwa itu benar. Ada satu orang bergambar dengan seorang komunis, terus dikata oh dia komunis, buktinya dia gambar dengan ini. Ya kan? Oh itu Syiah, buktinya dia gambar dengan ini. Apa buktinya itu? Itu nggak benar. Ya kan? Jangan selidiki dulu, pelajari dulu. Boleh jadi dia tuduh, oh dia itu komunis. Ketika ditanya apa sih komunis, dia sendiri nggak tahu. Selidiki, oke. Iya. Baik, Pak Quraisy, kita dengarkan pertanyaan dulu kalau begitu ya. Kami juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Quraisy walaupun tidak secara langsung. Kita akan coba dengarkan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari. Saya sebagai mahasiswa ingin bertanya. Pada dasarnya jiwa manusia itu cenderung berbuat kebaikan. Tetapi kenapa sering kemungkaran yang dilakukan oleh manusia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawabannya Pak Quraisy. Iya, jadi begini. Kita dianugerahi oleh Allah potensi untuk berbuat baik dan juga berbuat buruk. Kita ada potensi. Potensi ini bisa kita kembangkan. Potensi baik kita kembangkan dengan mempelajari ilmu, dengan melihat pengalaman sejarah, dengan bergaul dengan orang-orang baik, ya kan? Dengan membaca bacaan yang baik, potensi itu bisa wujud dalam kenyataan. Potensi buruk ini juga begitu. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang buruk, berada di tengah-tengah masyarakat yang buruk, Anda pasti hanyut dong. Itu pernah ada ungkapan, bisakah berkering di laut yang basah? Bisa. Jangan dekat ke laut. Ya kan? Bisakah kita menghindar dari kehangatan ruangan? Bisa. Pasang AC. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kan ada pasang perisai. Nah sekarang kalau itu terjadi dikatakan banyak, itu disebabkan karena perisainya tidak kuat. Karena pergaulannya, karena lingkungannya. Ya kan, saya kira itu. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan, bagus. Saya ingin garis bawahi satu pesan di sini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ini ayat sudah tidak berbicara secara langsung menyangkut kasus ini, tapi dia berbicara secara umum. Apa kasus ini atau kasus-kasus yang lain, termasuk pemutarbalikan fakta atau lukisan. Apa dikatakan? Sesungguhnya orang-orang yang menyukai agar tersebar keburukan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang beriman, mereka itu akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini kita banyak ini. Sekarang begini sebenarnya dalam masyarakat kita, saya kira TV ikut bertanggung jawab ini. Dalam pandangan Islam, keburukan itu hendaknya ditutupi. Lebih sedikit tanggung jawab orang yang melakukan keburukan secara sembunyi-sembunyi daripada yang melakukannya secara terang-terangan. Ya kan? Mengapa pakar-pakar pendidikan berkata, anak-anak jangan sampai melihat itu film-film keras. Kenapa?
Karena dengan melihatnya dia terangsang untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi Islam berkata, jangan, bukan hanya jangan menyebarkan, ya toh. Ya, bukan hanya jangan membuat gosip, bukan hanya jangan mendengar lalu menyebarkan, tapi jangan suka. Ada orang yang tidak menyebarkan, dia tidak ini, tapi dia suka. Dia suka, kita lihat kalau di TV, suka nonton, Gosip, infotainmentnya, apalah yang Anda ingin katakan, Anda lebih tahu dari saya. Baik, kita break dulu kalau begitu ya. Dan setelah ini kami akan memberikan kesempatan kepada Mas Hamdan dan juga Mas Pris dari komunitas pekerja seni. Beliau adalah pelukis, untuk bertanya langsung kepada Pak Kurai. Siap, Anda jangan kemana-mana. Bahwa Tuhan menyukai keindahan. Keindahan itu fitrah manusia. Semua manusia senang keindahan, ya kan? Seni itu adalah ekspresi dari keindahan itu. Ya. Al-Quran itu bisa kita katakan bahwa penuh dengan seni. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Kurai sempat mengatakan bahwa apabila dalam sebuah berita ya, apalagi berita yang tidak terlalu jelas kabarnya atau gosip, bukan hanya menyebarkan dan mempercayainya juga yang salah, tapi juga termasuk yang menyukai gosip tersebut, itu juga termasuk yang salah karena bisa sangat berbahaya. Kami akan lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, tapi sekarang saya akan persilahkan kepada dua orang tamu yang sudah hadir dari komunitas pekerja seni. Mereka adalah pelukis, ada Mas Hamdan dan juga Mas Pris. Mas Hamdan dulu, silakan pertanyaan kepada Pak Kurai. Ini menyangkut pertanyaan tentang profesi, Pak. Di mana profesi ini kan saya sebagai pelukis, gitu ya. Selama terjun ke dunia lukis, ini banyak sekali artinya yang bertanda tanya. Karena saya pernah melukis, artinya seorang perempuan dilukis dengan begitu indah, tiba-tiba ada orang yang melihat bahwa tidak boleh melukis yang wujudnya artinya bentuk manusia atau binatang gitu ya. Itu bahkan saya sempat katanya itu ada hadisnya dan itu bahkan dilarang gitu kan. Padahal saya pikir itu adalah yang saya miliki atau yang saya lakukan ini adalah suatu karunia dari Allah ya kan gitu. Itu kira-kira gimana sudut pandangnya dan seperti apa sih, boleh atau tidak gitu? Begini, yang pertama dulu yang kita harus yakini bahwa Tuhan menyukai keindahan. Keindahan itu fitrah manusia. Semua manusia senang keindahan, ya kan? Seni itu adalah ekspresi dari keindahan itu. Ya? Al-Quran itu bisa kita katakan bahwa penuh dengan seni. Dalam Al-Quran ada dikatakan, lihatlah betapa indahnya itu binatang ternak. Di pagi hari keluar dari kandangnya, ya toh? Di sore hari kembali ke kandangnya. Anda bisa lukiskan itu dengan lukisan yang sangat indah. Anda bisa ucapkan kalimat-kalimat yang sangat indah, yang boleh jadi Anda sebagai bisa gambarkan itu. Anda bisa melukiskannya tanpa saya bisa melukis seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi, tapi ada satu hal yang digarisbawahi oleh agama, bahwa jangan sampai lukisan itu mengundang kesalahpahaman atau keburukan. Itu aja. Nah, dulu memang ada hadis-hadis yang berkata siapa yang menggambar makhluk hidup, maka dia nanti di hari kemudian akan dibangkitkan dan dituntut untuk memberi nyawa. Itu. Bahkan ada itu di beberapa negara, di beberapa masyarakat. Itu kita kalau pakai batik, batik ada gambar binatangnya, ular dan sebagainya, itu tidak boleh. Oh, ya, karena mereka beranggapan seperti itu. Nah, ya kan? Tapi ulama-ulama lain ada yang menyatakan begini. Setiap larangan itu kita harus cari mengapa dilarang.
Mereka berkata itu dilarang pada masa Nabi karena gambar-gambar itu bisa menjadi alasan untuk disembah. Oh iya, iya, iya. Kan? Jadi kalau itu bahkan ada yang sangat ekstrim, foto pun tidak boleh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi apa ada orang yang sembah foto? Apa ada orang yang sembah gambar manusia? Tidak disembah. Nah, memang sekali lagi, kalau Anda melukisnya, lantas lukisan Anda itu bisa merangsang orang melakukan keburukan, hati-hati. Ya kan? Tapi kalau menggambarkan keindahan, Anda bisa gambarkan manusia bayi misalnya, anak sedang merangkak, atau ibu sedang menggendong anaknya, ya kan? Itu semua bisa menipu. Itu seni yang mestinya dapat dulu dilarang karena itu dilakukan sambil disembah. Sama halnya juga dengan patung. Patung itu dulu terlarang karena patung-patung itu pada mulanya adalah tokoh-tokoh yang dikagumi oleh masyarakatnya, dibuatkan patungnya baru disembah. Tapi kalau tidak disembah, tidak ada masalah hemat saya. Karena itu kan merupakan suatu karunia. Iya, Anda mengekspresikan keindahan, Anda menunjukkan betapa hebatnya Allah dalam penciptaannya itu. Ya kan? Ya, asal fotonya tidak merangsang orang untuk melakukan atau berpikiran yang buruk, negatif. Iya, itu saya kira. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum ke Mas Kris, saya dulu yang ingin bertanya kepada Pak Kures hubungan dengan pembahasan kita di hari ini. Tadi dikatakan kalau memberitakan berita buruk atau berita yang tidak jelas kabarnya, itu kan tidak boleh. Ya, mempercayai atau bahkan juga menyukainya juga tidak boleh. Nah, untuk pekerja yang menjadi jurnalis, Pak Kures, yang harus mengkonfirmasi, mencari tahu, mendalami sebuah berita baik buruk ataupun jelek, bagaimana? Pertama, pertanyaan saya, ada tidak gunanya dia cari? Kenapa mencari sesuatu yang tidak berguna? Sesuatu yang buruk begitu ya? Apalagi yang buruk. Jangankan yang boleh jadi tidak buruk, tapi apa gunanya Anda beritakan bahwa si A pakaiannya berwarna merah? Tidak ada. Tidak ada gunanya. Oh iya, betul, betul. Agama ini menghendaki orang serius, tapi bukan tenggelam dalam keseriusan. Boleh bercanda, tapi candanya yang terhormat, candanya yang benar. Nabi pun bercanda. Terima kasih Pak Kures, menarik sekali jawabannya. Kita break dulu sebentar, Mas Kris, tahan dulu pertanyaannya ya. Dan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Seorang dokter sedang mengoperasi sesuatu yang gawat. Sudah hampir masuk asar. Dia masih harus melanjutkan pekerjaan. Bagaimana ini? Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Mas Kris yang tadi sempat tertunda. Silakan, Mas Kris. Oke, terima kasih. Begini, saya coba menghubungkan dengan tema saat ini tentang kebohongan gitu. Sering terjadi, bahkan mungkin banyak gitu ya, di kalangan para seniman ataupun para perupa gitu. Itu ketika ada suatu lukisan itu terkenal dan laku gitu, laku keras gitu, kita mencoba secara diam-diam itu membuat lukisan itu tersebut dan diakui bahwa itu lukisan asli dia gitu. Jadi mungkin duplikasi ya. Meniru gitu ya. Meniru terus dikatakan bahwa ini asli lukisannya seseorang yang harganya mahal gitu. Jadi gimana itu hukumnya gitu. Iya. Itu terjadi di dunia lukis gitu. Iya, itu kebohongan dan itu penipuan. Iya. Ya, jelas kebohongan terlarang, penipuan terlarang, sama juga halnya tidak usah lukisan. Anda bisa ada produk buatan pabrik ini, Anda beri cap dan model, ini penipuan, itu amat terlarang. Ya bisa produk, bisa bahan makanan, kecap, Anda kasih cap, padahal buatan itu terlarang, itu penipuan, itu kebohongan. Satu lagi, Ustaz, boleh nggak? Boleh, silakan. Tentang kita gitu sebagai pelukis kadang mungkin ini berhubungan dengan lalai gitu ya. Kita berbohong kepada diri sendiri tapi akhirnya ini lalai, berhubungan dengan mengakhiri waktu sholat gitu. Sholat kan gitu memang harus dilaksanakan di awal
awal waktu gitu. Baik, Ketika kita asik melukis atau apalagi setelah kita dikejar target untuk selesai, kita 12. ketika bablas terus kita mengerjakan lukisan sampai selesai, baru setelah hampir akhir waktu sholat kita sholat itu. Itu gimana itu Pak Ustadz gitu? Hukumnya apa, dosa atau gimana? Saya jawab pertanyaan yang diberikan. Iya. Salat itu ada waktunya. Katakanlah, Iya. Dohor jam 12, Asar jam 3.15. Iya. Ya, katakan begitu ya, lebih kurang sekarang begitu kan. Anda tidak harus salat jam 12. Anda tidak harus salat jam 1. Anda mau salat jam 3 lewat 10 menit. Mendekati akhir. Mendekati akhir. Boleh. Oh, Tidak dosa. pahalanya sama. Soal pahala kita lihat. Oh. Apa yang menyebabkan dia terlambat? Apa ya? Karena ada sholat yang semakin lambat semakin bagus. Sholat Isya, Sholat Isya ya. ya kan? Ya, makin malam ya. Nah, yang salah kalau Anda tekun dalam suatu pekerjaan yang tidak amat sangat penting, lalu Anda mengabaikan, bukan mengakhiri, saya tidak mau. Sudah kasih. Lalu Anda sholat sudah di luar waktunya. Tapi kalau ada satu pekerjaan yang sangat, saya beri contoh ya, mungkin di lukisan tidak terlalu banyak terjadi. Ini seorang dokter sedang mengoperasi sesuatu yang gawat, sudah hampir masuk asar, Iya. dia masih harus melanjutkan pekerjaan. Bagaimana itu? Boleh. Iya. Boleh, ya kan? Itu sebabnya sebagian ulama, saya garis bawahi, sebagian ulama dari kelompok Ahlus Sunnah pun berkata, terkadang dibolehkan menangguhkan sholat kalau ada hal yang sangat penting. Tapi jangan jadikan itu kebiasaan. Iya kan? Jadi bukan waktu sholat, begitu azan sudah harus sholat. Iya. Asal Habis tidak habis waktunya gitu kan. asal tidak sengaja menunda. Ya. Iya. Anda sambil Baik, cukup jelas ya Mas Presi. Insyaallah. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita yang pertama, saya kira peristiwa efek ini memberi pelajaran yang berharga buat kita. Antara lain itu kepada suami, jangan cepat bersikap buruk mendengar isu tentang keluarga. Yang kedua, jangan sekali-kali menyebarkan suatu berita, apapun berita itu, apalagi kalau itu buruk, tanpa melakukan cek, tanpa yakin bahwa itu benar. Nah, yang ketiga, Yang ketiga mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil, jangan sekali-kali, di sini ada yang katakan watahsabuhu hayyinan, jangan sekali-kali menganggap kecil, meremehkan isu dan gosip yang Anda. Ada orang gosip, oh itu si anu selingkuh dengan ini. Itu bukan kecil, itu amat besar, bisa berdampak pada keluarga, ya kan? Anda menyebarkan isu gosip menyangkut masyarakat, menyangkut negara. Ini kan main-main saja saya ini. Jangan anggap kecil. Sehingga Allah berkata, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menduganya itu kecil, padahal di sisi Allah itu besar. Nah, yang keempat yang saya ingin ambil kesimpulan di sini, agama tidak hanya melarang membuat gosip, tetapi juga tanpa membuatnya, namun menyebarluaskannya, bahkan menyukai tersebarnya gosip pun tidak. Bukan saya yang sebarkan, nonton di TV atau ada gosip, Anda diam aja, biarin aja tersebar. Karena bisa begitu. Bukan saya yang ngomong, tapi Anda suka. Mestinya ketika itu Anda janganlah sangka baik deh sama orang. Ya kan begitu. Iya. Saya kira itu kesimpulan. Oke, masih ada waktu sedikit, pertanyaan terakhir singkat Pak Koes. Apabila kita yang menjadi korban berita tidak buruk ya, korban gosip, mungkin kita sudah menjawab tidak dipercaya. Tapi bagaimana kita menghandle orang-orang terdekat kita yang bisa terpengaruh? Saya kira kita berusaha meyakinkan dia, atau paling tidak kita bersikap pasif,
itu kalau tidak bisa memberikan bukti, udah deh diamkan aja. Tuhan juga yang tahu. Jadi kita serahkan kembali pada Allah. Kita serahkan pada Allah. Karena kalau Anda mau membela diri tidak ada bukti-bukti, banyak itu kejadian demikian. Iya. Ya? Iya. Kita ada bukti-bukti. Mau diapakan kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti bela Anda dengan satu cara dan cara yang lain. Tuhan pasti bela kita. Terima kasih Pak Kurais untuk kesempatannya. Mas Hamdan, Mas Pris juga terima kasih. Kita bertemu lagi insya Allah pada tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.